Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Jumpa lagi di channel Medquiz Syariah. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan sedikit bahas turunan fungsi ya. Misalkan ini ada sebuah kurva ya. Ada sebuah kurva. Kemudian ada garis normal ya. Garis normal itu adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan garis bidang. Ya, itu adalah garis normal. Nah, kemudian misalkan kurva ini adalah kurvanya ya, kurvanya. Misalkan ini adalah titik P yaitu x0, y0, kemudian ini adalah titik Q yaitu x1, y1. Maka ini kalau misalkan kita tarik garisnya, ini adalah sebuah kemiringan dari titik ini, misalkan dari titik 0,0 yaitu titik P sampai dengan titik Q. Maka untuk kemiringan ini kita bisa cari dengan menggunakan apa? Tangan ya, tangan theta ya, tangan theta kemiringan. Yaitu apa? Atau bisa dikatakan sebagai gradien ya. Gradien itu adalah tangan theta. Nah, tangan itu adalah depannya sudut. Nah, ini kan adalah atau garis bisa dikatakan sebagai garis bidang. Nah, ini adalah garis yang antara hubungan ya, yang dihubungkan dari titik pangkal ke titik Q. Itu ini P ke Q. Nah, maka untuk gradien atau M ini adalah tangan theta, itu depan dibagi miring. Nah, di depannya sendiri ini adalah Y ya, kalau misalkan di koordinat Kartesius, berarti dari titik ini, dari sini ke atas ya, itu titik 0 ya, 0 ke Y1 ya, 0 ke Y1. Atau perubahannya itu dari 0 ke Y1 adalah delta Y ya, delta Y. Atau nanti Y1 itu sama saja dengan apa? 0 atau X0 ditambah delta Y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang di sini ya, di sini ini adalah sampingnya ya, sampingnya sudut ya, adalah sumbu X di sini dari titik P ke Q. Ya, ini kan seperti ini. Kalau misalnya diproyeksikan sampai ke sini, maka ini adalah perubahannya itu delta X. Nah, delta X itu berarti apa? X1 dikurangi X0. Atau, nah karena X1, ya tadi delta X itu adalah X1 dikurangi X0. Atau X1 itu sama saja dengan X0 ditambah delta X. Nah, kita lihat di sini. Pada gambar di atas, titik P, X0, Y0 di sembarang pada grafik Y sama dengan Fx dan titik Q ya, X1, Y1 titik lain yang juga terletak pada Y sama dengan Fx. Sementara hubungan P dan Q diberikan di sini ya tadi yang saya jelaskan, yaitu X1 sama dengan X0 ditambah delta X. Itu di sini ya. X1 ini sama saja dengan X0 ditambah ini delta X. Dari sini sampai sini berarti harus tambah ini, maksudnya seperti itu, sama aja ya. Maka delta X sama dengan X1 dikurangi X0 ya. Kemudian yang kedua, Y1 sama dengan Y0 ditambah delta Y. Maka delta Y sama dengan Y1 dikurangi Y0. Nah, seperti itu. Atau di sini delta X sama dengan PR dan delta Y sama dengan QR ya. Jadi dari P ke Q, bila X0 bertambah dengan delta X, maka Y0 bertambah dengan delta Y. Nah, kemudian rumusnya kemiringan itu tadi ya dijelaskan, itu M sama dengan tangen alfa, yaitu delta Y per delta X nih. Delta Y per delta X. Nah, sementara delta Y-nya adalah apa? Nih ya, Y1 dikurangi Y0. Kemudian delta X-nya adalah ini, X1 dikurangi X0. Nah, kemudian di sini M sama saja dengan apa? Limit, yaitu apa? X mendekati 0 atau delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X. Nah, akan menjadi limit delta X mendekati 0 dari Y1 min Y0 per delta X. Dari mana Y1 min Y0 nih? Delta Y ya. Delta Y itu sama dengan Y1 dikurangi apa? Y0. Kemudian delta X-nya tetap di sini ya. Maka untuk Y1 kan sama dengan Fx ya, Fx. Nah, kemudian apa? Y1 sendiri yaitu apa? X0 ditambah delta X. Kalau misalkan di sini Y1-nya adalah Fx. Maka apa? X-nya ya
sama saja dengan X0 ditambah delta X. Nih dari sini, X1-nya sama dengan X0 ditambah delta X. Nah, kemudian dikurangi Y0 sama saja dengan Fx0, yaitu sebuah fungsi yang di dalamnya adalah X0 per delta X. Nah, ini nanti menjadi rumus apa? Dasar diferensial, ya. Yaitu rumus dasar diferensial itu adalah limit, ya, dengan delta X mendekati 0 dari Fx ditambah delta X dikurangi Fx0 per delta X. Kemudian ini ada catatan, jika limit itu ada atau mempunyai nilai dikatakan fungsi efek diferensiabel, ya, atau mempunyai turunan, ya, pada X sama dengan A. Bentuk limit itu selanjutnya dilambangkan dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0 per delta X. Nah, kemudian yang kedua, lambang F aksen X dibaca F aksen X disebut turunan atau derivatif dari fungsi Fx terhadap X pada X sama dengan X0. Yang ketiga, misalkan fungsi Fx mempunyai turunan F aksen X. Jika F aksen X tidak terdefinisi, maka Fx dikatakan tidak diferensiabel pada X sama dengan X0. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini kita belajar definisi dulu, ya. Misalkan yang pertama adalah Fx sama dengan 3x ditambah 8. Carilah turunannya, gitu ya. Maka F aksen X atau sama dengan dy per dx sama dengan limit delta X mendekati 0 dari, nah ini rumus dasarnya, Fx0 ditambah delta X min Fx0 per delta X. Nah, maksudnya apa di sini? Ini kan awalnya begini, Fx sama dengan 3x ditambah 8 menjadi Fx0 ditambah delta X. Sama saja dengan apa? Fx ditambah delta X sama saja seperti itu, ya. Nah, maka setiap X yang ada di sini berubah menjadi apa? X0 ditambah delta X. Atau sama saja kalau misalkan di sini X sama saja apa? X ditambah delta X. Sehingga di sini menjadi limit delta X mendekati 0 dari 3 kali X ditambah delta X ditambah 8. Dikurangi Fx0 artinya apa? Fungsi X awal, ya, fungsi X awalnya adalah ini. Yaitu apa? 3X ditambah 8 per delta X, jangan lupa, ya. Kemudian ini kita kalikan, ya, rumus distributif. 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali delta X sama dengan 3 delta X ditambah 8. Kemudian min kali 3X sama dengan min 3X, min kali 8 sama dengan min 8. Nah, kemudian yang bisa dioperasikan, ya. Misalnya ini, 3X min 3X kan habis. 8 min 8 juga habis. Sehingga tinggal di sini saja. 3 delta X per delta X. Nah, ini menjadi limit delta X mendekati 0 dari 3 delta X per delta X. Nah, delta X per delta X sama dengan 1, sehingga menjadi limit delta X mendekati 0 dari 3. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Limit konstanta, hasilnya konstanta. Karena tidak ada X-nya di sini, ya, tidak ada delta X-nya di sini, maka apa? Hasilnya adalah konstanta sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan tentukanlah turunan fungsi dari Fx sama dengan X kuadrat min 4X. Maka F aksen X sama dengan limit, ini langsung, ya, langsung kalau tulis rumusnya seperti ini. Limit delta X mendekati 0, Fx0 ditambah delta X dikurangi Fx0 per delta X sama saja seperti itu. Ada yang menuliskan seperti ini. Fx ditambah H min Fx per H. Nah, di sini limitnya H mendekati 0. Ini sama saja, ya. Ya, kalau misalkan teman-teman sekalian lebih memilih limit H mendekati 0, ya nggak masalah, gitu ya, nggak masalah. Yang terpenting jangan sampai di sini H, di sini delta X, atau di sini delta X, di sini H. Tuker, ya. Oke, nah maka di sini menjadi limit delta X mendekati 0 dari X ditambah delta X kuadrat. Ini dari sini, ya. Setiap X diganti menjadi X ditambah delta X, ya, maka ini menjadi X ditambah delta X kuadrat min 4. Nah, ini juga X-nya kita ganti menjadi X ditambah delta X. Kemudian dikurangi Fx-nya. Fx-nya adalah ini. X kuadrat min 4X. Maka di sini X kuadrat min 4X per delta X. Maka di sini menjadi limit delta X mendekati 0 dari
Nah, ini kita kuadratkan ya, X ditambah delta X kuadrat. Ya. Maka, X dikuadratkan, X kuadrat, ini. Kemudian, 2 kali X kali delta X sama dengan 2X kali delta X. Nah, kemudian delta X dikuadratkan sama dengan delta X kuadrat. Kemudian, selanjutnya di sini, min 4 kalikan X sama dengan min 4X. Kemudian kembali di sini min 4 kali delta X sama dengan min 4 delta X. Nah, kemudian selanjutnya di sini min kali X kuadrat sama dengan min X kuadrat. Kemudian min kali min 4X, ya min kali min jadi plus ya, plus 4X per delta X. Nah, kemudian di sini, ini saya kira sudah buka kurung ya, sudah buka kurung. Artinya di sini ini X kuadrat dikurangi X kuadrat habis ya. Habis. Kemudian di sini min 4X ditambah 4X juga habis. Berarti tinggal di sini yang ada deltanya ya. Yaitu 2X delta X ditambah delta X kuadrat min 4 delta X. Nah, bisa tulis di sini per delta X. Nah, selanjutnya lihat di sini. Semuanya mempunyai delta X. Maka kita bisa apa? Keluarkan delta X ya, atau sifat distributif ya. Keluarkan delta X, maka delta X kali 2X sama dengan 2X delta X. Kemudian delta X kali delta X sama dengan delta X kuadrat. Delta X kali min 4 sama dengan min 4 delta X. Nah, seperti itu. Jadi kita merubah bentuk tanpa merubah nilai. Nah, kemudian di sini, karena ini adalah sebuah perkalian, delta X per delta X sama dengan 1 ya. Nah, kita bagi sehingga di sini menjadi limit delta X mendekati 0 dari 2X ditambah delta X min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan nilai limitnya ya, pendekatannya delta X mendekati 0. Maka setiap delta X kita apa? Substitusi menjadi 0 sehingga menjadi 2X ditambah ini delta X sama dengan 0 dikurangi 4 sehingga menjadi 2X min 4. Nah, selanjutnya adalah fx sama dengan sin x. Maka turunannya f aksen x sama dengan limit delta x dari sin x. Ya. Maka ini setiap x-nya dirubah menjadi x ditambah delta x. Sehingga menjadi sin x ditambah delta x min sin x. Yaitu di sini apa? Min fx kan gitu ya. Fx-nya adalah sin x per delta x. Nah, di sini adalah rumus jumlah trigonometri untuk sin x ditambah delta x ya. Ingat, kalau ada rumus sin X ditambah Y, kan akan sama dengan apa? Sin X cos Y ditambah apa? Cos X sin Y, kan gitu. Nah, di sini delta X-nya kita ganti dengan Y. Sehingga menjadi apa? Sin X cos delta X ditambah cos X sin delta X. Kemudian dikurangi sin X, ini dari sini ya, min sin kalikan delta X. Nah, kemudian dari sini nih, sin X cos delta X. Nah, kemudian min sin X. Kan sama-sama punya sin X ya. Yang ini teman-teman sekalian. Nah, yang ini. Nah, dengan yang ini. Menjadi di sini ya. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Maka di sini sin X kalikan cos delta X min sin X. Nah, ini kan sama-sama punya sin ya, sama-sama punya sin. Kita bisa keluarkan sin X. Nah, sin X di sini kalikan cos delta X, maka di sini sin X kalikan cos delta X. Kemudian min sin X, ini sudah ada sin X, maka dikalikan min 1. Nah, sesuai dengan sifat limit, kalau misalnya ada penjumlahan, maka ini bisa dipisahkan, kemudian di sini masuk limit juga gitu ya. Bisa ditinjau materi yang telah lalu. Maka di sini pun menjadi limit delta X mendekati 0 dari yang ini cos X kalikan sin delta X. Nah, cos X sin delta X per delta X ya. Nah, kemudian di sini perhatikan teman-teman sekalian. Nih, sin X kalikan cos delta X min 1 per delta X. Nah, ini kan variabelnya di sini saja ya, delta X, maka sin X bisa taruh di luar. Jadi, sin X limit delta X mendekati 0 dari cos delta X min 1 per delta X. Nah, kemudiannya di sini, limit delta X mendekati 0 dari cos X kalikan sin delta X per delta X. Maka kita bisa keluarkan cos X, karena di sini variabelnya ya, mengenai limitnya delta X. Nah, ini kan dianggap sebagai apa? Koefisien ya, sebagai koefisien. Maka di sini menjadi cos X limit delta X mendekati 0 dari sin delta X per delta X. Nah, sin delta X per delta X ini sama dengan 1 ya. Nah, kemudian di sini kalau kita masukkan ya, di sini
cos delta X min 1 per delta X. Kalau kita substitusikan, ini akan sama dengan apa? Jadi di sini limit delta X mendekati 0, cos delta X min 1 per delta X sama dengan 0, sehingga sin kalikan sin X kalikan 0 sama dengan 0. Kemudian di sini limit delta X mendekati 0 dari sin delta X per delta X sama dengan 1. Kemudian cos X kalikan 1 sama dengan cos X. Maka sin X turunannya adalah cos X. Ini simple, tapi dapatnya dari sini. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah rumus-rumus dasar turunan. Jika Y suatu fungsi aljabar, misalkan Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N, ya di sini dikalikan. Misalkan berarti di sini ada angka 1 ya, misalkan. Berarti N kali 1 sama dengan N, kemudian X pangkat N min 1. Ini rumus dasar turunannya adalah ini. Ya. Kemudian jika Y sama dengan C, dy per dx sama dengan 0 dengan C konstanta. Maksudnya apa sih? Nah, kalau misalkan di sini hanya angka saja C gitu kan, artinya di sini ada X pangkat 0 kan gitu. Ya. Berapapun pangkat 0 kan sama dengan 1, ya. Maka X pangkat 0 sama saja 1 itu X pangkat 0 gitu. Berarti di sini sama saja dengan C kalikan X pangkat 0 kan gitu. Nah, rumus dasarnya adalah ini, ya. Kalau misalkan ada X pangkat N, maka turunannya adalah N kalikan di sini, ya. Koefisiennya 1, kemudian X pangkat N min 1. Nah, kalau di sini C saja, maka ibaratkan di sini X pangkat 0. Berarti 0 kali C sama dengan berapa? 0, kan gitu. Adapun di sini X pangkat 0 min 1-nya bisa menjadi apa? Penyebut, ya. Tetapi 0 per berapapun akan sama dengan 0, kecuali 0 per 0 yang jadi tak terdefinisi. Maka di sini akan sama dengan apa? 0. Ya, itu rinciannya ya, rinciannya. Kenapa? Y sama dengan misalkan 5. Kenapa turunan dari 5 sama dengan 0? Karena 5 itu kita bisa tulis menjadi 5x pangkat 0. 0 kali 5 sama dengan 0 kan gitu. Ya. Ya berapapun kalikan 0 sama dengan 0 kan gitu kan? Nah, seperti itu ya. Yang kedua, misalkan Y adalah sebuah fungsi eksponen, ya, sebuah fungsi eksponen. Misalkan Y sama dengan E pangkat X, maka dy per dx sama dengan E pangkat X. Turunannya tetap ya, E pangkat X. Kemudian jika Y sama dengan A pangkat X, maka dy per dx sama dengan A pangkat X ln A. Ya. Kemudian yang ketiga, Y suatu fungsi logaritma. Ya, jika Y adalah sebuah fungsi logaritma, Y sama dengan log A pangkat X misalkan. Maka dy per dx-nya sama dengan 1 per X ln A. Ya, 1 per X ln A. Ya, ln itu apa sih ln? Ya, ln itu adalah logaritma dengan bilangan pokok E. Yaitu E log, ya. E log itu sama saja dengan apa? Ln, ya. Nah, kalau misalkan Y sama dengan ln X, maka turunannya adalah 1 per X. Ini sebenarnya bisa dicari ya, kenapa seperti ini gitu ya. Kenapa seperti ini sih ln X sama dengan 1 per X gitu ya. Kenapa log A pangkat X sama dengan 1 per X ln A gitu ya. Kenapa A pangkat X turunannya adalah A pangkat X ln A. Nah, kan keren tuh ya, keren. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat ya, jika Y suatu fungsi trigonometri yang tadi ya, jika Y cos X maka turunannya adalah min sin X. Nah, jika sin X maka turunannya adalah cos X. Yang ini yang kita cari tadi ya. Kemudian jika Y sama dengan tekan X maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Kalau kotangin maka turunannya min kosekan kuadrat X. Nah, kalau sekan tangin turunannya, kalau kosekan min kosekan kalikan kotangin. Nah, kemudian jika Y suatu fungsi siklometri, ya, arkes. Misalkan Y arkes sin X, maka turunannya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat, di mana X lebih besar dari 1. Kenapa X-nya lebih besar dari 1? Kalau X-nya sama dengan 1, ya, maka ini menjadi apa? Akar dari, kalau misalkan 1 saja, maka 0. Kalau misalkan apa? Misalkan di sini ya, kalau misalkan 1 sama dengan 0 ya, akar 0, jadi akan tidak terdefinisi ya, akan tidak terdefinisi. Kemudian arkes cos X dy per dx. Nah,
Ini kalau misalkan kuadrat menjadi 1 per akar 1 min X kuadrat. Ya, ada negatifnya. Ya, kalau cos itu ada negatifnya. Arkes tangan X, turunannya adalah dy per dx sama dengan 1 per 1 ditambah X kuadrat. Kalau tangan lihat di sini, plus kemudian tanpa tanda akar. Ya, plus tanpa tanda akar. Kalau sin di sini, 1 per akar 1 min X kuadrat. Kemudian cos itu mirip ya, tapi di sini ada negatif. Kalau tangan di sini 1 per 1 ditambah X kuadrat. Kemudian kalau sekan X, maka turunannya 1 per X akar X kuadrat min 1. X lebih besar dengan X lebih besar dari 1. Kemudian akar kosekan, ya, arkes kosekan. Maka turunnya min 1 per X akar X kuadrat min 1. Kemudian arkes kotangan, maka min 1 per, turunannya ya, 1 per ya, min 1 per 1 tambah X kuadrat. Kemudian di sini del dari turunan, ya, del dari turunan. Y sama dengan C, maka turunannya 0. Ini sebenarnya sama dengan yang di atas ya. Yang kedua, Fx plus minus Gx, maksudnya apa sih ini? Maksudnya begini, kalau Fx ditambah Gx, maka turunnya sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Ini kan plus minus ya. Nah, kemudian yang kedua, yang negatifnya, kalau ada Fx min Gx, maka turunannya adalah F aksen X min G aksen X. Berarti apa? Fx dan Gx masing-masing diturunkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ada Fx kalikan Gx, maka turunannya adalah F aksen X ditambah Gx. Nah, F aksen X kalikan Gx ditambah Fx ditambah G aksen X. Sama saja U kalikan V sama dengan U aksen kalikan V ditambah U V aksen, sama saja seperti itu ya. Kemudian kalau U per V ya, U per V. Nah, ini yang kalau ini bolak-balik nggak masalah ya. Yang penting di sini salah satunya itu ada yang diturunkan. Ya, F aksen X Fx kalikan Gx, maka di sini F aksen X kalikan Gx. Nah, gitu. Ini yang diturunkan adalah F-nya. Nah, ini yang diturunkan adalah Gx-nya. Dibolak-balik sama saja. Nah, yang harus diperhatikan yang ini ya. Ini Fx per Gx turunnya adalah F aksen X kalikan Gx dikurangi Fx kalikan G aksen X per G kuadrat X. Intinya apa? Di sini yang sebagai apa namanya pengurang, ya sebagai pengurang adalah G aksen X. Ya, sebagai pengurang adalah yang di bawah yang diturunkan G aksen X, kemudian dibagi dengan apa? G kuadrat X. Atau kalau misalkan U per V itu apa? U aksen V min U V aksen per V kuadrat, sama saja seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Y sama dengan X pangkat 5 ditambah 6X min 9. Kalau yang sebelumnya kan masuk definisi ya, maka harus menjadi apa? Limit delta X mendekati 0 dari Fx ditambah delta X min Fx, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke rumus, ya sudah masuk ke rumus, maka masuk ke rumusnya pengerjaannya menggunakan seperti ini. Nah, nih ya. Pada halaman 7, yaitu Y sama dengan X pangkat N sama dengan ya do Y per do X-nya sama dengan di sini N kalikan 1 yaitu N, kemudian X pangkatnya N dikurangi 1 ya. Maka di sini X pangkat 5 ditambah 6X min 9. Maka dy per dx-nya sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, kemudian tulis X. Nah, di sini 5 dikurangi 1 sama dengan 4 sehingga menjadi 5X pangkat 4. Nah, gitu ya. Jadi bukan difaktorkan. Kemudian di sini, nah penjumlahan di sini berarti apa? Ya masing-masing diturunkan ya. Diturunkan setiap yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan, berarti apa? Setiap sukunya diturunkan masing-masing ya. Maka 6X pangkat 1 berarti 1 kali 6 sama dengan 6 kan gitu. Kemudian X pangkat 1 dikurangi 1 0. X pangkat 0 berapa? 1. Berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini hasilnya sama dengan 6. Kemudian min 9. Ya, min 9 itu sama saja dengan konstanta kalau diturunkan sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0 kan gitu? Tadi sudah dijelaskan. Min 9 itu kalau diibaratkan di sini ada variabel X, maka X pangkat 0 ya. X pangkat 0. Maka 0 kali min 9 sama dengan 0. Sehingga di sini apa? Nggak ada ya, hasilnya nggak ada. Maka 0 kali berapapun sama dengan 0. Ya, kali berapapun sama dengan 0 kan gitu kan? Nah, 0 tidak perlu ditulis. Sehingga turunan dari X pangkat 5 ditambah 6X min 9 sama dengan 5X pangkat
ditambah 6. Selanjutnya ya, ini masuk U per V ya, atau Fx per Gx. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x per 6x min 7. Ya. Maka turunannya adalah, kalau misalkan istilahnya di sini Fx, maka F aksen X yaitu turunan dari 3x kuadrat ditambah 2x. Turunannya adalah apa? 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian X pangkat, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti X pangkat 1 sehingga menjadi apa? 6X. Ya, X pangkat 1 sama dengan X. Kemudian di sini 2X. Nih, berarti 2X pangkat 1. 1 kali 2 sama dengan 2. X pangkat, ya di sini. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Dikalikan dengan Gx. Gx-nya sama dengan 6x min 7. Maka di sini 6x min 7. Seperti itu ya. Kemudian dikurangi dengan apa? Fx kalikan G aksen X. Ya. Fx kalikan G aksen X. Itu di sini efeknya adalah 3x kuadrat tambah 2x. 3x kuadrat tambah 2x. Kemudian 6x min 7. Ini Gx-nya. Kalau G aksen berarti turunannya. Berarti apa? 1 kali 6 sama dengan 6. X pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0. X pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, ini konstanta. Langsung aja ya, sama dengan 0. Kan min 0 ya, sama dengan 6. Kemudian, ini adalah Gx-nya. Kalau dalam rumus ya, 6x min 7 kuadrat. Ya, Gx kuadrat. 6x min 7 kuadrat. Atau kalau menggunakan U per V ya, yang biasa gunakan U per V, maka di sini adalah apa? Ini adalah U aksen, kemudian ini adalah V, kemudian ini adalah U, kemudian ini adalah V aksen, ini adalah V kuadratnya. Paham ya? Nah, kemudian ini dikalikan. 6x kalikan 6x menjadi 36x kuadrat. Ya. Kemudian 6x kalikan min 7 menjadi berapa? Min 42x. Ya. Ini langsung ya, min 42x. 2 kali 6x sama dengan 12. Min 42x ditambah 12x sama dengan min 30x. Maksudnya seperti ini langsung ya. Kemudian 2 kali min 7 sama dengan min 14. Kemudian ini pengali juga. 3x kuadrat kali 6 sama dengan 18x kuadrat. 3, kemudian 2x kali 6 sama dengan 12x. Per 6x min 7 kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Jadi apa? 36x kuadrat min 18x kuadrat sama dengan 18x kuadrat. Min 30x. Di sini min kali 12x sama dengan berapa? Min 12x gitu kan. Min 30x min 12x. Jadi berapa? Min 42x. Kemudian min 14. Per 6x min 7 kuadrat. Ini jawabannya ya. Kalau disederhanakan, sederhanakan ya. Kemudian contoh yang ketiga ya. Ini adalah Fx kalikan Gx atau bahasa lainnya adalah U kalikan V. Nah, kalau menggunakan U kalikan V maka apa? U aksen V ditambah UV aksen. Ya, seperti itu. Sehingga di sini turunan dari X min 5 sama dengan 1. Kalikan X pangkat 3 tambah 2X. Nah, ini X pangkat 3 tambah 2X. Kemudian apa? UV aksen. U-nya adalah X min 5. Kemudian V aksen berarti turunan dari X pangkat 3 tambah 2X sama dengan berapa? X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. 2X turunannya adalah 2. Nah, langsung ya. Langsung. Kemudian 1 kalikan X pangkat 3 ditambah 2X sama dengan X pangkat 3 tambah 2X. Kemudian di sini, ya X kalikan 3X kuadrat sama dengan 3X pangkat 3. Kemudian X kalikan 2 sama dengan 2X. Min 5 kali 3X kuadrat sama dengan min 15X kuadrat. Min 5 kali 2 sama dengan min 10. Kemudian sederhanakan ya, ini menjadi apa? X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3 menjadi 4X pangkat 3. Kemudian apa? Min 15X kuadrat. Ini ya, tidak ada temannya maka tulis saja di sini min 15X kuadrat. Selanjutnya apa? 2X ditambah 2X 4X. Kemudian min 10 seperti itu. Ya. Turunan fungsi berantai. Misalkan begini, Y sama dengan Fx, maka dy per du. Kemudian U-nya sama dengan Gx, du per dv. V-nya sama dengan Hx, maka dv per dx. Maksudnya gimana sih?
Ya, nanti akan. Sehingga di sini menjadi apa? dy per dx sama dengan dy per du, du per dv, dv per dx. Paham ya? Ini kan du per du, ini sama dengan 1. dv per dv sama dengan 1. Sama saja dengan dy per dx itu dy per dx. Kan gitu. Maka, memiliki dua cara penyelesaiannya. Itu yang pertama secara langsung menggunakan pemisah-pemisah. Kemudian yang kedua, cara langsung filosofi ngupas kulit bawang tanpa pemisahan. Ya, tiap fungsi. Misalkan ini. Tentukanlah turunan dari y sama dengan ln cos x kuadrat ditambah 3. Maka di sini permisalannya adalah, nah ini untuk v x kuadrat ditambah 3. Itu sebenarnya di sini fungsi dalam fungsi y-nya adalah ln cos x kuadrat ditambah 3, maksudnya begitu. Kemudian permisalan kedua di sini u, ya. U-nya adalah cos x kuadrat tambah 3. Kemudian di dalam U itu ada X kuadrat tambah 3. Misalkan V-nya X kuadrat tambah 3 seperti itu. Misalkan ya. Nah ini diambil dari dalam terlebih dahulu ya. Diambil dari dalam terlebih dahulu. Misalkan ini sebenarnya nih. Permisalan untuk V itu ini. Kemudian pemisalan selanjutnya adalah ini. Dari cos ya. Dari cos. Bisa dipahami ya. Berarti Y itu adalah ln. Nah, kalau misalkan cos-nya itu adalah U, berarti ln U. Sama saja seperti itu. Kemudian U-nya adalah cos. Kemudian X kuadrat ditambah 3-nya adalah V, berarti cos V. Nah, kayak gitu ya. Itu pakai permisalan-permisalan. Nah, ini X kuadrat tambah 3-nya adalah V. Maka Vx sama dengan X kuadrat tambah 3. Maka turunannya adalah 2X. Tahu ya? 2X dari mana? 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian X 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka 2 kali X sama dengan 2X. Kemudian konstanta turunannya 0, saya tulis ya. Kemudian U-nya adalah cos X kuadrat tambah 3. Tadi X kuadrat tambah 3-nya adalah V. Sama saja berarti apa? Cos V. Maka du per dv ya, turunan dari cos V itu sama dengan min sin V. Itu kalau misalkan turunan dari cos X sama dengan min sin X, ya bisa dilihat kembali ya. Sehingga kembali lagi ke awal, min sin V, V-nya apa? V-nya adalah X kuadrat tambah 3, maka menjadi apa? Min sin X kuadrat tambah 3, seperti itu. Kemudian Y-nya adalah apa? Ln cos X kuadrat tambah 3, sementara cos X kuadrat tambah 3 adalah U, sehingga menjadi apa? Ln U. Ya. Ln U turunannya adalah seper U. Nah, U-nya adalah cos X kuadrat tambah 3, sehingga menjadi seper cos X kuadrat tambah 3. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini dy per dx akan sama dengan ini dy per du kalikan du per dv kalikan dv per dx. Nah, ini menjadi dy per du-nya adalah seper cos X kuadrat tambah 3. Kemudian du per dv-nya adalah ini min sin X kuadrat tambah 3. Kemudian dv per dx-nya adalah 2x. Nah, selanjutnya tinggal di apa? Tinggal dikalikan ya. Kemudian 2x-nya taruh di depan, sehingga ini 2x sin X kuadrat tambah 3 per cos X kuadrat tambah 3. Jangan lupa ada negatif ya. Sehingga min 2x tangan X kuadrat tambah 3. Nah, tangan X kuadrat tambah 3 itu dari sin X kuadrat tambah 3 per cos X kuadrat tambah 3. Jadi turunan dari Y sama dengan ln cos X kuadrat tambah 3 adalah min 2x tangan X kuadrat tambah 3. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah nih, turunan fungsi berantai ya. Y sama dengan cos pangkat 3 X kuadrat min 6 ya, pangkat 4 ya. Nah, berarti yang pangkat 4 itu apa? Yang pangkat 4 itu ini semuanya nih. Ya, semuanya. Yang pangkat 4 itu nih semuanya. Dari cos sampai dengan ini. Ini pangkat 4 ya. Pangkat 4. Berarti cos pangkat 3 X kuadrat min 6 pangkat 4. Keren ya. Nah, lihat. Berarti di sini sama saja dengan apa? Pangkat dipangkatkan gitu ya. Pangkat dipangkatkan. Ini kan cos pangkat 3 pangkat 4 sama saja seperti itu ya. Kan ini pangkat keseluruhannya sehingga menjadi cos pangkat 12 ya, X kuadrat min 6 ya. Cos pangkat 12 X kuadrat min 6. Nah, permisalannya bisa seperti ini, teman-teman sekalian. Ya. X kuadrat min 6-nya, ini ada berapa sih permisalannya?
ada 1, kemudian ya untuk cos E kuadrat min 6-nya itu ini kan sama saja seperti ini. Cos E kuadrat min 6 pangkat 12 kan gitu ya. Ya, sama saja seperti itu. Maka di sini ini permisalan yang pertama, permisalan yang kedua, kemudian yang lebih terakhirnya adalah cos E kuadrat min 6 pangkat 12. Maka di sini E kuadrat min 6 ini sebagai V-nya, maka turunannya adalah 2X. Kemudian U sama dengan cos E kuadrat min 6. Nah, E kuadrat min 6-nya adalah V, sama dengan cos V. Nah, cos V turunannya adalah min sin V. Ya, V-nya adalah E kuadrat min 6, berarti min sin E kuadrat min 6. Kemudian selanjutnya adalah cos pangkat 12. Ya, untuk Y-nya ya, dari X kuadrat min 6. Nah, sementara cos E kuadrat min 6-nya adalah U, sehingga menjadi apa? U pangkat 12, dy per du. Ya. Sehingga turunannya menjadi 12 U pangkat 11. Maka tulis 12, U-nya adalah apa? Cos E kuadrat min 6, kemudian nih cos E kuadrat min 6 pangkat 11. Nah, kemudian kita tulis ya. dy per dx-nya sama dengan dy per du kalikan du per dv kalikan dv per dx. Maka menjadi apa? 12 cos pangkat 11 E kuadrat min 6. Nih, ya. Yaitu apa? dy per du. Kemudian du per dv-nya adalah min sin E kuadrat min 6. Min sin E kuadrat min 6. Kemudian dv per dx-nya adalah 2x. Nah, tinggal apa? Ditulis ya, ditulis keseluruhannya menjadi, perhatikan, nih ya, min 24 X cos pangkat 11 X kuadrat min 6 sin X kuadrat min 6. Berarti min 24 X cos pangkat 11 X kuadrat min 6 sin X kuadrat min 6. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tentukan turunan dari Y sama dengan cos kuadrat 3X. Berarti di sini permisalannya adalah apa? 3X gitu ya. Kemudian apa? Cos 3x. Kemudian cos 3x pangkat 2. Seperti itu. Berarti ada 3 permisalan. Ya. Ada 3 permisalan. Ini pengerjaannya secara langsung. Ya. Itu pengerjaannya secara langsung. Kalau misalkan satu-satu berarti apa? 3x dulu. Ya. Kemudian apa? Cos 3x. Kemudian cos 3x pangkat 2. Seperti itu. Ya, soalnya teman-teman bisa lah ya. Kemudian di sini yang B ya, misalkan di sini Y sama dengan sin kuadrat X kalikan ln akar X kuadrat ditambah 2X. Tentukan turunannya. Turunan dari sin kuadrat X sama dengan 2 sin X kalikan cos X. D ln akar X kuadrat tambah 2X. Hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini. Ya, 1 per akar X kuadrat tambah 2X dikalikan 1 per 2 akar X kuadrat ditambah 2X kalikan 2X ditambah 2. Hasilnya ini, sehingga tadi menggunakan apa? U aksen V ditambah U V aksen. Ini U aksennya adalah ini, dari sini ya. 2 sin X kalikan cos X, kemudian V-nya adalah ini. Ini ya, ln akar X kuadrat tambah 2X, kemudian apa? U-nya ya adalah sin kuadrat X, kemudian V aksennya adalah X plus 1 per X kuadrat tambah 2X. Ya, intinya apa? Ya, dasar turunannya itu harus bisa dulu ya. Baru masuk ke turunan, rumus-rumus turunan atau materi-materi turunan selanjutnya. Ya. Ini mirip seperti yang tadi ya. U per V sama saja seperti itu, atau Fx per G. Ini alhamdulillah sudah dijelaskan. Ini kalau yang di sini detail ya, alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau misalkan ada turunan fungsi fx pangkat gx. Nah, ini ada dua cara untuk menyelesaikan turunan fungsi di atas, yaitu dengan menggunakan metode eksponensial, yaitu y sama dengan e pangkat x. Kemudian yang B dengan menggunakan logaritma. Contoh, tentukanlah turunan dari y sama dengan x pangkat x. Nah, dengan menggunakan eksponensial y sama dengan e pangkat x, maka lihat di sini, misal x sama dengan e pangkat ln x. E pangkat ln x. Ini permisalannya ya.
Sehingga Y sama dengan X pangkat X sama dengan E pangkat ln X pangkat X. Kemudian, nah, ini ya, maka di sini E pangkat X ln E. Kenapa? Karena sifat logaritma, ya, sifat logaritma. Kalau misalkan ada pangkat, maka pangkatnya menjadi koefisien. Kan seperti itu. Sehingga menjadi E pangkat X ln X. Jadi Y sama dengan E pangkat X ln X, maka dy per dx sama dengan E pangkat X ln X. Sehingga di sini menjadi E pangkatan X kalikan 1 ln X ditambah X kalikan 1 per X. Sehingga menjadi E pangkat X ln X kalikan ln X ditambah 1. Ya. Ini kalau kita menggunakan logaritma Y pangkat Y sama dengan X pangkat X kalikan kedua ruas dengan ln. Nah, ini maksudnya ini. Ln Y sama dengan ln X pangkat X, maka ln Y sama dengan X ln X. Ya. Ini. Kemudian turunkan kedua ruas. Ln X itu akan sama dengan 1/, ya. 1/, Y. Kalau ln Y berarti 1/, Y. Nah, karena ini kita turunkan ya terhadap Y, maka menjadi dy per dx. Kemudian X ln X turunannya adalah 1 kalikan ln X kalikan X kali 1/, X. Maka menjadi ln X ditambah 1. Nah, kemudian ini kan dy per dx ya. Dy per dx ini yang kita mau. Berarti apa? Ini Y ini adalah apa? Variabel tarikatnya ya. Y itu adalah variabel tarikatnya. Sehingga apa? Sehingga di sini menjadi pengali ya, Y kalikan ln X ditambah 1. Nah, seperti itu. Maka dy per dx sama dengan Y ln X ditambah 1. Nah, Y-nya adalah X pangkat X, sehingga apa? Dy per dx sama dengan X pangkat X ln X ditambah 1. Kemudian ini pun sama ya, Y sama dengan X pangkat sin X. Maka kalikan kedua luas dengan menggunakan ln. Saya kira ini akan lebih gampang dengan menggunakan logaritma ya. Maka ln Y sama dengan ln X pangkat sin X. Sehingga ln Y sama dengan ini sifat logaritma ya. Sin X-nya taruh depan. Sin X kalikan ln X. Kemudian turunkan kedua ruas. Ln Y turunnya adalah 1/, Y. Setiap turunan dengan Y dikalikan dengan dy per dx. Kemudian sin X ln X. Kita gunakan rumus apa? UV atau Fx kalikan Gx. Maka itu apa? Turunan dari sin X sama dengan cos X kalikan ln X ditambah sin X turunan dari ln X sama dengan 1/, X. Ya, sehingga menjadi cos X ln X ditambah sin X per X. Nah, Y-nya apa? Nah, ini kan kalikan dengan Y ya. Y-nya adalah X pangkat sin X. Maka di sini menjadi apa? Y kalikan cos X ln X ditambah sin X per X sama dengan X sin X kalikan cos X ln X ditambah sin X per X. Seperti itu.